Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Baik, kali ini perkenalkan Ibu Evi Yuliati yang akan memberikan pembelajaran kepada Ananda semua. Semoga Ananda dan Bapak Ibu guru pendamping dan kita semua tetap sehat, semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Baik anak-anakku semua, sudah siap ya belajarnya? Kita akan belajar fisika tentang alat-alat optik. Nah, di SMP Ananda sudah pernah belajar tentang alat optik. Masih ingat apa itu alat optik? Nah, untuk menjawabnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik, Ananda semua, itu dapat mendeskripsikan bagian mata dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan daya akomodasi mata dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis cacat mata dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik dapat menganalisis terbentuknya bayangan pada loop dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita mulai dari apa sih alat optik itu? Ada yang tahu? Oke. Alat optik itu adalah alat yang bekerja berdasarkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Nah, alat optik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, alat optik alami, contohnya mata. Jadi mata kita itu adalah alat optik yang alami. Dan yang kedua, alat optik buatan, contohnya kamera, loop, mikroskop, teropong, dan lain-lain. Kita mulai dari bagian-bagian pada mata. Nah, perhatikan gambar ini, bisa terlihat dengan jelas ya anak-anakku. Nah, bagian-bagian mata kita mulai dari otot, kornea, iris, pupil. Bisa terlihat ya yang mana pupil. Kemudian aqueous humor, lensa. Nah, ini bagian penting lensa dari alat optik. Lensa. Vitreous humor, sklera, koroid, retina. Nah, ini. Retina adalah layar ya. Bintik kuning, sorot optik dan bintik buta. Itu bagian-bagian mata. Nah, apa fungsi dari bagian-bagian ini? Mari kita lihat. Lensa. Lensa mata itu membentuk bayangan pada retina. Selanjutnya, iris mengatur besar kecilnya pupil. Pupil itu sendiri adalah mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Kornea melindungi mata dan membantu terjadinya pembiasan pada lensa mata. Otot akomodasi
ini berfungsi untuk menarik dan mendorong lensa mata sehingga lensa mata dapat menebal dan menipis. Kemudian retina adalah layar pada mata untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Bintik kuning, bagian yang paling peka terhadap cahaya. Bila bayangan suatu benda jatuh pada bintik kuning, benda akan terlihat sangat jelas. Selanjutnya bintik buta, bagian yang tidak peka terhadap cahaya. Nah, bila bayangan suatu benda jatuh tepat di bintik buta, maka benda tidak terlihat oleh mata. Nah, itu beberapa fungsi dari bagian-bagian mata. Nah, sekarang kita lihat cara kerja mata. Nah, ini ada gambar bola mata. Perhatikan, ini ada lensa, ada iris. Nah, kalau ruangan yang ada di mata ini kita gelapkan atau dimatikan cahayanya, nah perhatikan ini. Nah, pada saat gelap, dia akan melebar. Melebar, dan kalau jadi dia mencari cahaya ya. Kalau ruangan ini dinyalakan lampunya atau terang, nah dia menutup, bukan menutup ya, sedikit memipih, karena tujuannya agar cahaya itu tidak banyak masuk ke mata, tidak menyilaukan mata. Nah, kemudian apa yang terjadi jika benda, objek yang akan diamati ini mendekat? Kita geser. Nah, perhatikan lensanya. Ulangi, nah, dia membesar, lensanya membesar. Bisa terlihat ya. Selanjutnya, kalau objek atau benda ini kita jauhkan dari bola mata. Kita jauhkan, perhatikan. Dia memipih, mengecil lensanya. Nah, begitulah cara kerja bola mata kita. Baik. Daya akomodasi. Apa itu daya akomodasi mata? Tadi di animasi saat mata melihat objek yang dekat, lensa mata akan menjadi lebih cembung agar bayangan yang terbentuk jatuh tepat di layar atau di retina. Sebaliknya, saat melihat objek yang jauh, lensa mata akan menjadi lebih pipih, lebih tipis untuk memfokuskan bayangan tepat juga jatuh di retina. Sehingga daya akomodasi itu adalah kemampuan mata untuk mengubah jarak fokus lensa mata agar benda yang dilihat itu tepat jatuh di retina. Jadi kalau bayangannya jatuh tepat di retina, maka akan jelas terlihat. Nah, baik. Nah, ini gambar yang tadi. Penjelasannya bisa kita lihat di sini. Bandingkan antara gambar A dan gambar B. Gambar A, objeknya atau lilinnya jauh dari mata, dan gambar B dekat. Apa yang terjadi dengan lensanya? Berbeda kan? Kalau bendanya jauh, lensa mata memipih. Sedangkan jika benda yang diamati itu dekat, maka lensanya menebal. Nah, bayangannya itu harus jatuh di retina, di layar. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan tabel ini. Bagaimanakah keadaan akomodasi mata? Nah, kalau akomodasi mata itu minimum, dalam keadaan minimum atau tidak berakomodasi, maka dia mengalami jarak benda pada jarak titik jauh atau puntum remotum. Kita namakan titik jauh, itu istilah lainnya adalah puntum remotum. Keadaan di puntum remotum ini, otot mata itu berelaksasi atau tidak terlalu bekerja ya. Lensa mata akan memipih, tidak terlalu tegang maksudnya gitu. Kemudian pada saat mata dalam keadaan akomodasi maksimum, maka jarak benda itu titik dekatnya kita namakan punktum proximum. Punktum proximum. Nah, keadaan otot mata di sini berkontraksi, maka lensa mata tebal.
Selanjutnya kita akan membahas cacat mata atau gangguan penglihatan pada manusia. Yang akan kita bahas di sini ada 3, yaitu rabun jauh, miopi, rabun dekat, hipermetropi, dan rabun tua, presbiopi. Apakah cacat mata atau gangguan hanya 3 saja? Tidak, tetapi akan kita bahas hanya 3. Ada cacat mata lain seperti buta warna, juling, ya, itu juga. Tetapi yang akan kita bahas pada materi ini hanya 3, yaitu rabun jauh, rabun dekat, dan mata tua. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah mata yang menderita rabun jauh. Bagaimanakah bayangan yang terbentuk pada penderita miopi dan bagaimana cara membantunya atau mengatasinya? Nah, sekarang ini ada bola mata. Bola mata ini menderita miopi atau rabun jauh. Nah, sekarang kita lihat bayangan yang terbentuk ya. Ini ada benda. Ada benda. Ketika dia mengamati sebuah benda, maka bayangan yang terbentuk di sini tidak tepat di layar atau tidak tepat di retina. Dia berada di depan retina. Ini menyebabkan penglihatannya kabur, tidak jelas. Kapan jelasnya? Kalau bayangan itu berada di retina. Bagaimana caranya agar penderita miopi ini bisa melihat dengan jelas atau bayangan yang terbentuk tepat di retina? Maka akan dibantu, ditolong dengan menggunakan lensa cekung atau lensa negatif. Nah, kita beri dia kacamata lensa negatif. Amati apa yang terjadi ketika benda ini atau lensa ini digunakan. Nah, lihat jalannya sinar yang berwarna biru ini. Nah, titik potongnya di sini. Nah, bayangannya tepat di retina. Jadi ketika ada bantuan kacamata negatif atau lensa cekung, maka bayangannya sudah tepat jatuh di retina. Penderita miopi ini sudah bisa melihat seperti mata normal. Oke? Jadi dibantu penderita miopi ini dengan kacamata negatif. Selanjutnya, ini ada mata penderita rabun dekat atau hipermetropi. Nah, apa yang terjadi ketika penderita rabun dekat ini mengamati benda? Ini ada bendanya di sana. Kita lihat pembentukan bayangannya di sini, di belakang retina. Ini juga menyebabkan penglihatan tidak jelas. Tidak seperti mata normal, kabur. Karena dia berada di belakang retina. Bagaimana caranya agar bayangan ini tepat di retina? Maka dibantu dengan lensa atau kacamata cembung, kacamata positif. Jadi kacamata cembung itu kita namakan kacamata positif. Nah, kita masukkan atau dekatkan di mata. Nah, lihat, dia mengamati benda dengan menggunakan kacamata. Perpotongannya di sini, di warna biru ini tepat di retina. Jadi ketika menggunakan kacamata lensa positif atau cembung, maka bayangan yang dibentuknya sudah tepat di retina. Baik, bagaimana dengan penderita presbiopi? Ya, jadi kalau penderita presbiopi itu menggunakan lensa rangkap, positif dan negatif. Jadi satu lensa ini ada 2. Biasanya ada 2, positif dan negatif. Jadi biasa untuk melihat dan untuk melihat jauh. Baik. Jadi ada 2 lensa ya untuk penderita mata tua. Perhatikan tabel berikut. Nah, jenis mata itu tadi dijelaskan cacatnya ada 3. Nah, di sini untuk jenis mata normal memiliki titik dekat 25 cm. Jadi dia bisa melihat dengan jelas pada jarak 25 cm. Dan titik jauhnya tak terhingga. Artinya tak terhingga ini misalnya 2 meter masih jelas. Masih bisa membaca pada jarak 2 meter. Tulisan yang ada di jarak 2 meter itu tidak kabur. Bagaimana dengan yang rabun jauh? Kalau yang rabun jauh, dia masih bisa membaca di titik dekat kurang dari 25. Jadi 24 cm, 23 itu masih jelas. Dan titik jauhnya kurang dari tak terhingga. Artinya kalau yang normal
bisa membaca 2 meter, yang rabun jauh sudah kabur. Harus kurang dari 2 meter, misalnya 1 meter. Yang 2 meter sudah tidak terlihat jelas. Kemudian untuk yang rabun dekat, titik dekatnya lebih dari 25. Jadi kalau 25, yang rabun dekat, dia tidak jelas. Harus lebih besar dari 25. 26, 27, agak dijauhkan. Baru terlihat jelas. Jadi harus lebih besar dari 25. Tetapi titik jauhnya tak terhingga. Masih bagus. Kemudian mata tua. Nah, mata tua ini diakibatkan jadi 2 ya. Dia miopi juga, hipermetropi juga. Titik dekatnya lebih besar dari 25 cm. Jadi agak jauh, sama dengan hipermetropi. Dan titik jauhnya kurang dari tak terhingga. Jadi kalau sudah sangat jauh, sudah kabur. Kurang dari tak terhingga. Baik, cara menghitung kuat lensa kacamata. Apa artinya? Anak-anakku yang punya kacamata, biasanya ada yang -1, -2. Begitu juga dengan orang tua kita, kacamatanya +1, +2. Nah, itu dinamakan ukuran ya, biasa dalam percakapan sehari-hari kita namakan ukuran kacamata. Di dalam fisika kita namakan kuat lensa kacamata. Nah, untuk mengukur kuat lensa kacamata, maka digunakan persamaan ini. 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Jadi tanda koma yang ada di S ini kita namakan S aksen. Atau persamaan ini bisa diubah menjadi F sama dengan S kali S aksen per S tambah S aksen. Sedangkan kuat lensanya itu kita beri simbol P, ini P sama dengan 1/f. Nah, apa itu S, F, dan S aksen? Ini penjelasannya. F itu adalah jarak fokus benda, satuannya cm. S adalah jarak benda, satuannya cm. S aksen adalah jarak bayangan yang terbentuk, satuannya cm. Dan P, nah ini dia P, kuat lensanya. Satuannya cm. Nah, perhatikan tabel ini kembali, perhatikan tabelnya. Jarak fokus bernilai positif, bertanda positif kalau dia lensa cembung. Dan jarak fokus itu bertanda negatif kalau lensa cekung. Ya. Kemudian S atau jarak benda bernilai positif kalau bendanya berada di depan lensa. Dan kalau dia berada di depan lensa, maka benda itu dikatakan benda nyata. Sedangkan bernilai negatif jarak benda kalau di belakang lensa. Dan dikatakan dia maya atau semu. Itu benda. Kemudian bayangan, jarak bayangan. Kalau bayangannya di belakang lensa, bernilai positif. Dan dia adalah bayangan nyata. Perhatikan ini tadi di belakang lensa. Ini benda. Kalau ini bayangan. Ya. Selanjutnya, kalau bayangannya di depan lensa, maka dia bernilai negatif dan dia dianggap maya. Kemudian kuat lensa P itu sama dengan fokus, positif kalau lensa cembung dan negatif kalau lensa cekung. Kuat lensanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan optik buatan. Tadi adalah optik alami, mata dan cacat mata. Dan menghitung ukuran kacamata. Sekarang kita masuk ke materi optik buatan, yaitu loop atau kaca pembesar. Pernah menggunakan loop? Anak-anakku pernah lihat ya, dan pernah mungkin menggunakan. Apa gunanya? Ada yang tahu? Ibu yakin semua pasti tahu. Dari judulnya saja kaca pembesar. Nah, seperti ini bentuknya. Anak-anakku pernah lihat mungkin di laboratoriumnya.
Atau di mana lagi? Di penjual, di reparasi arloji. Iya. Kenapa tukang arloji butuh loop? Untuk mengamati onderdil dari arloji yang sangat kecil. Baik. Jadi loop itu adalah alat optik yang paling sederhana yang fungsinya untuk melihat benda-benda yang kecil. Nah, loop itu sendiri terdiri dari lensa cembung. Bayangan yang dibentuk oleh loop bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Tetapi tidak semua seperti ini ya. Ini hanya berlaku dan untuk mendapatkan bayangan maya, tegak, diperbesar apabila objek itu diletakkan antara titik pusat O dan titik fokus. Barulah terbentuk maya, tegak, diperbesar. Jadi tidak selalu seperti itu ya sifat bayangannya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Bisa terlihat? Nah, ini adalah pembagian ruang untuk loop dan untuk lensa cembung. Ini adalah lensa atau loop, lensa cembung. Biasanya kalau garis saja, untuk menggambarkan garis saja, kemudian kita beri tanda plus atau positif, tanda tambah. Itu menunjukkan bahwa dia adalah lensa positif, lensa cembung. Kemudian ini adalah sumbu utama. Kita bagi dari titik pusat O, titik pusat, sampai ke titik fokus, itu dinamakan jarak fokus. Antara titik pusat dan titik fokus, itu adalah ruang satu. Benda, jadi ini bagiannya benda. Sedangkan yang ini adalah bagiannya bayangan, terbentuknya bayangan. Kemudian antara titik fokus sampai titik pusat kelengkungan O itu adalah ruang 2. Dan jarak antara titik pusat dan pusat kelengkungan itu kita beri nama jari-jari kelengkungan R. R ini bernilai 2 kali lipatnya dari F. 2 kali lipat. Kemudian antara titik pusat kelengkungan sampai ke sana, jauh ke sana itu adalah ruang 3. Dan di belakang lensa atau loop ini adalah ruang 4. Ini adalah pembentukan bayangan. Jadi F1, F2 sama ukurannya. P1, P2 juga sama ukurannya dari O. Dan 1, 2, 3 itu adalah tempat terbentuknya bayangan. Nah, ini penjelasannya. Jadi titik fokus adalah F, F kecil adalah jarak fokus, P adalah titik pusat jari-jari kelengkungan, R jari-jari yang ukurannya 2 kali fokus, O titik pusat lensa. Kemudian untuk nomor ruang benda, ini huruf Romawi, dan untuk ruang bayangan seperti ini. Perhatikan bagaimanakah pembentukan bayangan pada loop jika bendanya berada di ruang 1. Tolong perhatikan gambar ini anak-anakku. Ini ada loop atau lensa positif. Kita letakkan benda di antara O dan F. Berarti dia di ruang 1. Berdasarkan sinar-sinar istimewa pada lensa, sinar datang yang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Nah, pembiasan ini kalau diteruskan ke belakang, ke sana, kemudian sinar datang yang menuju titik O tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Kita teruskan, ternyata terjadi perpotongan pembiasan di sini. Ini adalah bayangan, tempat bayangan terbentuk. Kamu, anak-anakku, lihat bayangannya lebih besar dari benda. Maka sifat bayangannya 1, diperbesar. Tegak, sama dengan bendanya, tegak. Dan berada di depan lensa. Apa artinya kalau dia berada di depan lensa? Maya atau nyata? Maya. Jadi sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar.
sedangkan bendanya nyata. Ya, bendanya nyata. Lanjut, bagaimanakah pembentukan bayangan kalau bendanya kita letakkan tepat di sini, di fokus? Kita lihat gambar ini. Oke, sudah terlihat? Nah, sinar-sinar istimewa yang bekerja, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan mendekati fokus. Ini kalau diteruskan ke sana. Kemudian sinar yang menuju titik pusat tidak dibiaskan. Kalau diteruskan dia tidak akan pernah berpotongan. Karena ini sejajar. Tetapi kita yakini bahwa dia sebenarnya di sini terbentuknya, di depannya ini. Berarti kalau dia di depan, berarti dia bersifat maya. Kemudian tegak, karena dia ada di sini, bukan di sini. Kalau di sini terbalik. Dan tak terhingga, karena ini tidak akan pernah berpotongan, maka perbesarannya tak terhingga. Sangat-sangat besar. Tak terhingga. Itu kalau bendanya diletakkan tepat di fokus. Lanjut. Jadi kalau anak-anakku pakai loop, kadang kan tidak terlihat. Nanti diubah-ubah lagi sampai mendapatkan bayangan yang sesuai yang kita inginkan. Bagaimana pembentukan bayangan jika diletakkan di ruang 2? Bendanya diletakkan di ruang 2. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ruang 1 dan ini ruang 2. Kita letakkan benda di ruang 2. Nah, sinar-sinar istimewa, sinar yang datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus, dan sinar yang datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Maka titik potongnya di sini. Titik potong ini membentuk bayangan. Perhatikan bayangannya lebih besar dari benda, diperbesar, terbalik, dan di belakang lensa. Apa artinya kalau di belakang lensa? Nyata. Jadi sifat bayangan dari benda, sifat bayangannya ini adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, bagaimana kalau benda itu kita letakkan di sini? Titik pusat jari-jari kelengkungan. Kita lihat gambar berikut. Bagaimana sifat bayangannya? Oke, nah kita letakkan di sini. Sudah lihat? Bayangan yang terbentuk, ini bayangannya. Ayo, siapa yang tahu sifatnya? 1, dia terbalik. Sifat bayangan yang pertama terbalik. Kemudian ukurannya, kalau anakku lihat bayangan dengan benda sama atau berbeda? Sama, berarti sama besar dengan benda, terbalik, dan dia berada di belakang lensa. Kalau berada di belakang lensa, nyata. Ya. Jadi sifat bayangan, jika benda diletakkan tepat di 2F, nyata, terbalik, dan sama besar. Selanjutnya, bagaimanakah kalau kita meletakkan bendanya berada di ruang 3? Ini dia. Sudah lihat? Sinar istimewanya, sinar datang yang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang yang melalui titik fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Perpotongannya ini membentuk bayangan besar atau kecil? Atau sama? Kecil ya, lebih kecil. Kemudian terbalik, di belakang lensa, nyata. Jadi sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Itu kalau diletakkan di ruang 3. Nah, bagaimana rumus perbesaran yang dihasilkan oleh loop? Kita mau tahu ini perbesaran berapa kali. Nah, untuk mengetahuinya digunakan persamaan matematika. Digunakan rumus. Nah, rumus ini tadi sudah diperkenalkan di materi
eh, cacat mata, menghitung kekuatan lensa pada kacamata ya. Jadi seperti ini rumusnya. Kemudian keterangannya pun sama bahwa F itu adalah jarak benda, F itu jarak fokus, S jarak benda, S aksen jarak bayangan. Sama ya, tidak ada perubahan. Kemudian kekuatan lensanya juga sama. Untuk menghitung kekuatan lensa, kuat lensa itu P dihitung dengan persamaan 1/F. 1 ini adalah 1 meter. 1 meter. Jadi kalau 1 meter ini dijadikan sentimeter, maka dia bernilai 100. Ya. Nah, perbesarannya diberi rumus seperti ini. M. Jadi M itu adalah perbesaran, simbol dari perbesaran. Untuk mata yang tidak berakomodasi, tidak bekerja ya, jadi rileks saja, maka persamaannya adalah SN. Masih ingat apa itu SN? Jarak baca normal. Berapa nilainya? Betul, 25 cm. Per fokus. Ya. Itu untuk mata tidak berakomodasi. Bagaimana dengan perbesaran bayangan mata yang berakomodasi? Nah, ini rumusnya. Apa bedanya, Nak? Kalau yang berakomodasi tambah 1. Ya, itu bedanya. Karena dia bekerja agak berat, jadi tambah 1. Seperti itu. Baik. Nah, ini penjelasannya. M itu adalah perbesaran anguler oleh loop. SN adalah titik dekat mata normal atau bernilai 25 cm dan F adalah jarak. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, anak-anakku tolong disiapkan buku dan pulpennya ya. Kita sama-sama berhitung. Jadi kita sama-sama berhitung supaya anak-anakku terlatih mengerjakan soal-soal. Kalau ditatap-tatap saja, dilihat saja dan didengarkan saja itu kurang efektif. Ananda juga harus mencakar, menghitung. Jadi siapkan sekarang kertasnya, bukunya dan alat tulis pulpennya. Nah, sekarang soalnya bisa terbaca. Seorang penderita miopi itu adalah rabun jauh, memiliki titik jauh 80 cm. Tentukan jenis kacamata dan ukuran lensa yang diperlukan agar dapat melihat seperti orang yang normal. Apa ya yang diketahui? Ada yang sudah tulis? Kira-kira apa yang diketahui dalam soal ini? Nah, coba kita samakan dengan yang Anda tuliskan. Yang diketahui adalah ini dia. Jarak bendanya tak terhingga. Dan ini menurut penderita miopi, dia bayangan yang terbentuk 80 cm. Min 80. Kenapa minus, Bu? Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Kira-kira kenapa min 80? Kemudian yang ditanyakan, kacamata apa? Jenis kacamata apa? Positifkah atau negatif? Dan berapa kekuatan kacamatanya? Kita masuk ke pembahasan. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Masukkan angka-angka yang diketahui. Berapa S-nya? S-nya tak terhingga dan S aksennya min 80. Ada yang tahu berapa tak terhingga? Kalau misalnya kita tak terhingga ini kita ganti 10. 1/10, 0,1. Kalau diperbesar lagi 1/100, 0,01. Kalau 1 juta, 1/1 juta, 0,000. Ya, berarti 1 dibagi tak terhingga itu bernilai 0. Sehingga dia seperti ini. Paham ya? Ini belum selesai karena F-nya berapa? Dikali silang, anak-anakku bisa kali silang. F kali 1. 1 kali min 80. Maka diperoleh fokusnya, jarak fokusnya adalah min 80 cm. Nah, ini belum selesai karena yang ditanyakan adalah ukuran P. Ukuran lensa, kuat lensanya. Begini cara menggunakannya. Mengerjakannya, P sama dengan 100/F. Kenapa 100? Kenapa bukan 1? Karena kita memperoleh F
80 cm, satuan senti. Jadi di sini juga kita pakai 100 cm. Atau 1 meter diganti menjadi 100 cm. Per fokus min 80. Maka diperoleh min 1,25 dioptri. Minus menunjukkan bahwa kacamatanya adalah kacamata negatif, cekung, dengan kekuatan 1,25 dioptri. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Nah, bisa juga digunakan persamaan ini. PR-nya, titik jauhnya itu sama dengan min S aksen, sama dengan 80 cm. Maka digunakan persamaan 1/PR atau 1/0,8. Hasilnya min 1,25. Jadi cara kedua seperti itu. Bisa terlihat ya. Lanjut ke soal kedua. Semoga masih bisa interaksi ya selesai pembahasan soal. Soal yang kedua, titik dekat mata seseorang itu 50 cm. Ia ingin membaca pada jarak normal 25 cm. Berapa ukuran lensa kacamata yang digunakan? Ada yang tahu apa saja yang diketahui? Nah, coba ditulis. Samakah dengan yang ini? Oke. Jadi yang diketahui adalah jarak baca normalnya, jarak bendanya atau jarak bacaan normal 25 cm dan jarak bayangannya dari soal itu min 50 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah kuat lensa. Baik, kita lihat. Nah, selalu menggunakan persamaan ini untuk apa? Untuk mencari titik fokus, ya, untuk mencari titik fokus. Masukkan angka yang diketahui. Nah, di situ ada persamaan yang berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Ini penyebut 25, penyebut 50. Jadi kita harus samakan penyebutnya. Penyebut 50. Maka ini menjadi 2/50 setara atau sama nilainya 1/25. Kemudian kalau sudah sama, sudah bisa diperkurangkan 2 kurang 1. Oke, berarti fokusnya sudah bisa kita tentukan, yaitu positif 50. Positif 50. Baik. Ini belum selesai karena kuat lensanya belum dihitung. Kita hitung kuat lensanya dengan menggunakan persamaan P sama dengan 1/F atau 100/F. 100/50 berarti 2 dioptri. Di sini bernilai positif. Berarti kalau dia bernilai positif, lensa cembung. Ya, dengan kekuatan 2 dioptri. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, ini cara lainnya ya. Jadi titik dekatnya 50 cm, digunakan rumus seperti ini. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Seorang petugas pemilu mengamati keaslian kartu suara dengan menggunakan lup berkekuatan 10 dioptri. Jarak baca normal petugas 25 cm. Perbesaran angular maksimum yang diperoleh pada pengamatan mata berakomodasi maksimum adalah. Nah, anak-anakku, apa saja yang diketahui dari soal ketiga? Ada 10 dioptri. Apa simbolnya? P. P ya. Kemudian jarak baca normal, SN. Nah, ini opsinya ya. Nah, oke. Di sini ada, oke. Ini P. Jarak bacanya 25 cm. Yang ditanyakan adalah M, perbesaran. Masih ingat persamaannya untuk menghitung M? Pada mata berakomodasi digunakan persamaan ini. Ya. M di sini ya. Jadi untuk menghitung M, kita gunakan persamaan M sama dengan SN-nya sudah ada 25 cm.
F-nya berapa? Nah, F-nya yang belum diketahui, maka kita hitung dengan P sama dengan 1/F. Oke. Kemudian kita keluarkan F-nya, karena F-nya yang kita mau hitung. 1/10. Berapa 1/10? 0,1 atau 10 cm. Masukkan ke sini. M SN-nya 25 per F-nya 10 tambah 1. Oke, jadi diperoleh 2,5 ditambah 1, 3,5. Jadi ini 2,5. Jadi perbesaran loop adalah 3,5 kali dari bendanya. Jadi opsi delta yang tadi itu ya, delta. Lanjut. Masih ada waktu ya. Untuk soal keempat. Seorang tukang arloji bekerja dengan memakai loop yang berkekuatan 12 dioptri. Jika pengamatan dilakukan dengan mata berakomodasi maksimum, maka perbesaran sudut loopnya adalah berapa? Ini ada opsinya. Kita lihat penyelesaiannya. Ya, oke. Diketahui 12 dioptri itu adalah P. P-nya ya. Ini P. Kemudian jarak baca normalnya 25 cm. Ditanyakan M. Mata berakomodasi. Perbesaran bayangan untuk mata berakomodasi. Nah, dengan menggunakan persamaan yang tadi itu, M sama dengan soal ketiga maksudnya, yaitu SN per F tambah 1. F-nya belum ada. Dengan cara yang sama tadi, F sama dengan 1/P. 1 per P, P-nya bernilai 12, didapat 0,08 meter atau 8 cm. Maka dimasukkanlah angkanya, SN-nya 25 per 8 tambah 1. Maka dapat ini 3,1 ditambah 1. 3,1 ditambah 1, maka M-nya menjadi 4,1. Jadi perbesarannya 4,1 kali. Semoga anakku bisa ikuti ya. Oke, karena waktu yang tidak memungkinkan, Ibu harap anak-anakku semua tetap berlatih mengerjakan soal-soal dan jangan takut salah karena di luar sana ada banyak orang-orang yang sukses belajar dari kesalahan. Yang penting anak-anak jangan pantang menyerah, tetap tangguh, tetap berusaha. Terima kasih anak-anakku sudah memperhatikan, sudah ikut belajar bersama Ibu, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah mendampingi anak-anak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.